Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada berikutnya ini, bismillah, bagaimana pandangan syariat Islam tentang lagu Aisyah yang lagi banyak beredar Ustaz, baik dalam bentuk lagu dan nasyid. Ini Masya Allah musibah di zaman kita ini. Ada orang-orang yang berniat baik, kadang tujuan mereka adalah mengagungkan syiar. Ada yang tujuannya mengagungkan Allah, ada yang tujuannya mengagungkan Nabi, ya. Dan terakhir ini ada yang bertujuannya adalah mengagungkan istri dari istri Nabi kita Muhammad SAW. Dan mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi, mengagungkan istri Nabi, para sahabat Nabi itu adalah ibadah. Ini namanya ibadah itu, pertama ya harus terpenuhi 2 syarat. Pertama kita punya niat ikhlas, ya mereka ikhlas. Yang kedua harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Apakah yang mereka lakukan ini ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quran? Jawabannya tidak. Bahkan lagu, musik, serta nyanyian, demikian pula nasyid-nasyid yang membuat orang lalai dari Al-Quran, itu disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala akan haramnya berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak. Di antara dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adabun muhin. Hati-hati, ini ayat jelas. Bisa kita baca di surah Luqman ayat 6. Akan haramnya lagu, nyanyian serta musik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, di antara manusia. Tidak semua manusia. Karena tidak semua orang jatuh dalam kesesatan seperti ini. Ya. Di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadits, ada yang menjual lahwal hadits. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lahwal hadits adalah al-ghina, nyanyian, lagu. Di antara manusia ada yang kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu, menjual ucapan-ucapan yang lalai, yaitu lagu berdasarkan tafsir sahabat, liudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Coba kita lihat sekarang, gara-gara lagu Aisyah ini yang viral terakhir ini, berapa orang yang sesat? Berapa dari kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran? Ini sungguh benar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ini nyata, ini kata Allah ini. Kenapa tanpa ilmu? Coba tanya orang yang nyanyikan lagu Aisyah misalnya. Iya. Apakah mereka punya ayat? Punya hadis dari Nabi? Atau ucapan sahabat yang membolehkannya? Bahkan Aisyah sendiri melarang dan mengharamkan nyanyian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Mereka buta dan dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Allah sangat jelas. Sampaikan kepada mereka. Surah Luqman ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara manusia ada yang mengambil lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, tambahkan tafsir Ibnu Mas'ud, yaitu al-ghina wal ma'azib. Ya, lagu dan alat musik. Liudilla an sabilillahi bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dari beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran.
tanpa ilmu. Ini kata Allah. Setelah itu kata Allah menjelaskan kenyataan yang mereka inginkan. Karena tadinya mereka ingin berniat baik, bernyanyi, membuat lagu tentang istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin. Itu sebenarnya bukan mengagukan, tapi kata Allah wayattaqidaha huzwa. Mereka menjadikan itu sebagai senda gurau, bahan ejek-ejekan, bahan olok-olokan. Dan sudah dimaklumi di dalam agama kita, siapa yang mengejek atau mengolok-olok syariat Allah, mengejek Allah, mengejek Nabi, mengejek para sahabat, merendahkan mereka, itu bisa keluar dari Islam. Hati-hati. Orang yang melakukannya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukannya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah. Hati-hati dari hal tersebut. Makanya Allah tutup ayatnya dengan ulaika lahum adzabum muhin. Bagi mereka nanti azab yang menghinakan mereka. Ini Allah yang katakan, untuk mereka azab yang menghinakan mereka. Kalau tidak di dunia ini, maka ingat adab menanti mereka kalau tidak bertobat ketika mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ini dalil pokok dalam Al-Qur'an yang dipegang oleh ulama syariat menunjukkan haramnya nyanyian dan musik. Hati-hati. Ini dalil dari Al-Qur'an. Demikian pula dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas diharamkannya nyanyian dan musik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau mau tambahkan nomornya, nomor 5590 dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal haril wal khamr wal ma'azib. Sungguh akan ada dari umatku nanti. Ini kenyataan yang Nabi ceritakan. Jangan heran kalau muncul orang seperti ini. Akan datang nanti dari umatku orang-orang yang akan menghalalkan perzinahan. Orang-orang yang akan menghalalkan sutra bagi laki-laki, karena bagi perempuan halal. Dan orang-orang yang akan menghalalkan khamr. Demikian pula ma'azif. Ada dua penafsiran ma'azif di kalangan sahabat dan di kalangan para ulama kita, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-ma'azif al-alat al-mulhiyah, alat-alat musik yang melalaikan. Masuk di dalamnya nyanyian. Seluruh yang melalaikan, apakah alat musiknya, demikian pula musiknya sendiri serta lagunya, itu diharamkan. Karena lafaz hadisnya akan ada dari umat yang menghalalkannya. Berarti hukum asalnya apa? Haram. Jangan tertipu dengan adanya orang yang mengatakan itu boleh. Iya. Kalau mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita, mengingatkan kita kepada istri Nabi, hati-hati. Mengingat Allah itu adalah ibadah. Tidak bisa dengan cara yang tidak syar'i. Itu hal yang tidak dibolehkan dalam syariat kita. Ini hadis Nabi SAW menunjukkan hal tersebut. Demikian pula dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnad beliau, bisa dilihat jilid 62 ya, jilid 14 halaman 62, nomor hadisnya disebutkan dalam musnad Al-Bazzar adalah 7.513. Dikatakan Nabi SAW bersabda, sautan mal'unan. Ini hati-hati. Hadits ini hendaklah menjadi peringatan bagi mereka yang menghalalkan lagu dan nyanyian. Walaupun atas nama agama. Karena Nabi kita SAW tidak pernah berdakwah dengan lagu dan nyanyian. Kata Nabi SAW, sautan mal'unan fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah. Ada dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Dilaknat di dua negeri. Dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Ada dua suara. Apa itu? Mizmar inda ni'mah, waronna inda musibah. Suara seruling,
suara musik ketika dapat nikmat. Disebutkan oleh para ulama juga dua tafsir tentang mizmar. Mizmar terjemahannya seruling, suling, masuk juga di dalamnya adalah nyanyian. Ya, ketika ada nikmat menyanyi, putar musik. Ini adalah suara yang dilaknat oleh Allah. Demikian pula suara ratapan ketika ada musibah. Ketika ada musibah. Dan tidak ada silang pendapat. Ini saya cukupkan ya hadisnya. Karena pembahasannya kalau mau disebutkan semua hadisnya, Masya Allah, sangat banyak. Di sini banyak sekali saya lihat hadis yang mengharamkan musik dan nyanyian. Sangat banyak hadis. Ini saya cukupkan dua. Dan sepakat para ulama, anggaplah yang kita jadikan pegangan imam 4. Apakah ada silang pendapat dari imam 4? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait dengan musik dan nyanyian? Apakah ada silang pendapat di kalangan mereka? Tidak ada sama sekali. Imam 4 sepakat bahwa musik dan nyanyian itu adalah diharamkan. Berdasarkan tadi tidak ada silang pendapat. Dinukil dari Abu Hanifah, ya, dinukil dari Imam Malik, dinukil dari Imam Syafi'i, dinukil dari Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Semuanya mengharamkan yang namanya musik, satu. Yang kedua, nyanyian. Musik tanpa nyanyi haram, nyanyian tanpa musik haram. Kalau dikumpulkan menyanyi sambil ada musik, maka ini adalah keharamannya berlipat ganda. Keharamannya berlipat ganda, terlaknatnya berlipat ganda, naudzubillah. Dan ini ma'ruf di penukilan. Hanya orang-orang yang tidak paham agama yang samar dalam masalah ini. Ini Masya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada semuanya, kepada apa yang mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan mereka dari murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban secara singkat, semoga bermanfaat.